Memang ditinggal oleh orang yang kita cintai itu sedih. Begitupun bakti kepada orang tua, tidak hanya ketika dia masih hidup, bahkan ketika dia tidak ada di dunia ini, kita tetap wajib berbakti kepada orang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil nyawanya, mengambil ruhnya. Masya Allah, di tempat terbaik, kondisi terbaik. Jangankan orang alim, pendosa sekalipun merindukan kematian yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min azabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustadz, guru-guru kita, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, musholla, majlis-majlis taklim, singkatnya bapak-bapak, saudara-saudara tiang, pengantar jenazah, si insyaallah selaku tani kita icanin berkah rahmah oleh disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih bisa meluangkan sedikit waktu, meringankan langkah, dalam rangka menunjukkan rasa turut berbelasungkawa, menunjukkan rasa kebersamaan atas berpulangnya ke rahmatullah salah satu anggota keluarga dari sahabat kita, saudara, tetangga, warga kita. Mudah-mudahan napi setelah kuang niki tercatat sebagai amal kebaikan masing-masing di awal tahun baru Hijriah niki. Salawat serta salam dek lupa tahadiahang tipak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah muamalah, tak terkecuali ngumbe angkun tenunju ang baktin ta, ngumbe angkun tenunju ang cintan ta, tipak dengan toak ta, tipak dengan si hormatin ta, baik ketika ia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sekaligus mengingatkan kita sebagai hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan kepada hambanya supaya jangan menyembah kecuali Dia, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Ketika sebagian mufassir menjelaskan makna ihsan di sini, dijelaskan sesuai dengan apa yang dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan? Nabi menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikan dirimu seolah-olah melihatnya. Jikalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Begitupun bakti kepada orang tua, tidak hanya ketika dia masih hidup,
Bahkan ketika dia tidak ada di dunia ini, kita tetap wajib berbakti kepada orang tua dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Kota Mataram mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah ayahanda tercinta dari Ananda Dedi Wiranto, seraya mendoakan a'zamallahu ujurakum wa ghafarallahu limayyitikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran Anda semua karena telah bersabar atas ketentuan Allah ini, dan dengan kesabaran, keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa dari ayahanda Anda. Memang ditinggal oleh orang yang kita cinta itu sedih. Ditinggal oleh orang yang kita sayang itu kita nangis, dan itu manusiawi. Mau nangis silahkan nangis. Mau sedih silahkan sedih. Tetapi jangan sampai lisan kita mengucap, jangan sampai hati kita terbersit sesuatu yang justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah Ananda dulu ketika masih di pesantren, setiap sholat duha kita baca surat Al-Waqiah. Lalu dalam satu ayatnya Allah firmankan, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Afara'aitum ma tumnun, tidakkah kalian melihat kepada air mani? Tidakkah kalian melihat kepada sel telur? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang ciptakan atau kami yang ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ciptakan, maka haknya Allah kapan dia beri kita dan kapan dia ambil pemberiannya. Kemudian yang mewakili keluarga besar dari Ananda Dedi Wiranto mengucapkan terima kasih si sebelik-belikna atas segala kebaikan, atas segala keluangan waktu dari Bapak Al-Mukarram, para tuan guru, para tamu undangan, nun juga warga masyarakat di tempat yang luar biasa niki. Tadi tiang dibisiki sama niki Kanda, Tuan Guru Mustafa. Masya Allah, enak rasanya di tempat ini Tuan Guru, katanya. Hening tidak kita dengar suara-suara berisik-berisik. Apalagi dia dihuni oleh orang-orang yang luar biasa kekeluargaannya niki. Niki adalah takziah yang luar biasa. Bagaimana tadi ibu-ibu berbondong-bondong datang langar. Tanpa diinstruksikan datang bapak-bapak para pemuda. Untuk apa? Untuk nebok niak kurung batang. Arak si ngukur nyerek bokos. Arak si mbandiang. Arak berbondong-bondong ke sana kemari ngundangan. Arak si jemputang. Kemudian mengantar ke masjid untuk disolatkan. Dan akhirnya mengantar kepada peristirahatan yang sementara. Sungguh niki tidak bisa terbalas dengan hanya sekedar ucapan terima kasih. Oleh karena niki yang mendoa kita semua juga jazakumullah khairan jaza wa jazakumullah khairan katsira fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala genti napi jua si bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari lakukan niki dengan kebaikan si seluwek-luwekna, baik le dunia maupun le akhirat era. Kemudian sebagai manusia biasa, tentunya almarhum niki pada maraiteh. Apalagi almarhum niki terkenal orang yang istilahnya gerasa. Dia ramah kepada siapa saja. Kemudian dia punya dagangan dan segala macam. Tentu dalam hubungan niki, sudah berusaha dia jaga tutur katanya. Tapi mungkin ada orang tersakiti hatinya. Sudah berusaha dia jaga niki tingkah lakunya. Tetapi mungkin ada orang tersakiti fisiknya. Mengingat hal niki maka tiang memohonkan maaf bagi almarhum. Baik itu si hadir di tahun niki maupun sindikna hadir. Agar tersampaikan. Sehingga beliau-beliau yang tidak hadir juga bisa memaafkan almarhum niki. Adapun kita yang hadir, sila tak ikraran pemberian maaf niki. Maafkan almarhum ya? Alhamdulillah. Kemudian sindikna kala pentingnya niki menyangkut hutang piutang. Almarhum niki adalah orang yang pemurah. Almarhum niki adalah pebisnis yang tidak perekengan. Tetapi namanya kita ada hubungan bisnis. Mungkin ada janji-janji. Baik ada sifatnya harta maupun jasa. Dia mau janji mau beri kita. Dia janji mau datangi kita. Dia janji mau tolong kita. Mungkin ada barang belum dia bayar. Mungkin ada uang belum dia ganti.
Atau mungkin ada program-program belum sempat dia tunaikan dan laksanakan. Melalui kesempatan niki, Tiang memohon kepada kita semua, jikalau ada hutang-hutang almarhum, baik beci maupun belik, mohon diikhlaskan. Sekali lagi, mohon diikhlaskan. Mohon demikian, jika berat rasanya mengikhlaskan, insya Allah kedua putra beliau dengan bahagia, dengan senang menunggu kita segera untuk menyelesaikan hutang-hutang dari ayahandanya. Karena nahnu syuhada'ullah fi dunia. Kita yang hadir ini adalah saksi Allah di dunia. Menyaksikan bahwa almarhum niki adalah dengan pacu solah dengan soleh. Menyaksikan bahwa almarhum niki sudah putus urusannya dengan hutang piutang. Adapun piutang, mungkin dia yang kita janjikan. Mungkin tanpa semutan anaknya arak dengan yang berotang. Tanpa semutan keluarganya arak yang dengan nggak kepeng. Tapi setelah meninggal dunia tak sempat dia berpesan. Maka mohon kepada siapapun yang punya kewajiban kepada almarhum, besar maupun kecil, silahkan serahkan kepada kedua orang putranya. Karena walaupun dia berkecukupan, mungkin kita lihat putranya niki sekarang adalah anak yatim piatu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Maka pelunggu-pelunggu inilah yang jadi bapaknya, yang jadi saudaranya, yang jadi kakaknya, yang jadi adiknya. Untuk menguatkan dia. Berikan dukungan kepada dia untuk teruskan perjuangan bapaknya. Karena yang dapat informasi beliau niki luar biasa. Untuk membangun masjid luar biasa. Untuk membantu masyarakat luar biasa. Dan memang secara pribadi juga Tiang menilai. Ya, akhir-akhir hidupnya dari almarhum niki. Dia banyak perubahan ke arah kebaikan. Kalau istilah zaman makin niki. Dia hijrah. Terakhir Tiang ketemu belum sebulan. Di acara ini Ustadz Abdurrahman, peresmian lembaga pendidikannya. Luar biasa gerasannya beliau. Beliau handle semua acara. Dan ketika pulang nih, kalau tidak salah, yang sempat jabat tangan. Yang lihat beliau agak gimana wajahnya berseri-seri seperti niki. Ya, tuh bulan dia tumben tidak berkata apa-apa. Hanya menjabat tangan Tiang tersenyum lalu Tiang pergi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil nyawanya, mengambil ruhnya. Masya Allah. Di tempat terbaik. Kondisi terbaik. Di hari yang terbaik. Yang mohon maaf. Jangankan orang alim. Pendosa sekalipun merindukan kematian yang seperti ini. Merindukan kematian setelah selesai sholat subuh. Merindukan kematian, malamnya dia berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan kita, pendosa sekalipun merindukan kematian ini. Oleh karena itu kita yang hidup ini introspeksi diri kita. Kita yang hidup ini mari berubah. Karena kita masa malaikat tidak nunggu kita siap dicabut nyawa kita. Mau siap, tidak siap, kalau udah waktu cabut. Mau sedang melakukan kebaikan, keburukan, kalau udah waktunya cabut. Maka oleh karena itu, introspeksi diri kita. Seperti ada orang bijak katakan, bila uban telah bertabur, kulit wajah mulai kendur, pandangan mata pun kabur, ingatlah sahabat liang kubur. Bila tubuhmu telah terbujur, kain kapan dipotong diukur. Ketika kain kapan dipotong diukur, sanak keluarga beranjak mundur. Tinggal diri kita sebatang kara. Mungkar nakir seperti tadi dibaca dalam talqinnya Tuan Guru Ramdan langsung bertanya. Tergagap kita menjawab tak kuasa. Karena apa? Di dunia tak kenal agama. Tapi insya Allah. Almarhum yang kita antarkan pada sore hari Pak Samiun adalah orang yang ketika datang mungkar nakir dia tersenyum. Labaik, ada apa mungkar nakir? Tanya saya. Malah mungkin mungkar nakir bilang, udah tidak perlu tanya nih hamba Allah ini. Dia orang yang baik, amalnya sudah banyak. Sekarang bentangkan baginya kubur seluas mata memandang. Oleh karena itu saudaraku, anandaku, ikhlas, sabar, terima kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mari menjadi anak-anak yang berbakti dengan menjadi anak yang soleh.
Semoga kita yang masih hidup juga bisa mengambil pelajaran dari kematian niki. Demikian yang bisa tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq laqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.